Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrian Arif Rahmat Alam, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil diskusi saya tentang Kerajaan Pesisir Barat, yaitu Kerajaan Indrapura. Asal-usul Kerajaan Indrapura yaitu merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi, kerajaan ini pernah menjadi bawahan Kerajaan Pagaruyung, walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Pengaruh kekuasaan Kerajaan Indrapura sampai ke Banten di Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah Banten, Kesultanan Banten telah melakukan kontak dagang dengan Kerajaan Indrapura yang ditandai dengan pemberian keris dan Sultan Munawarsyah kepada Sultan Hasanuddin. Menurut Hamka, Sultan Munawarsyah menikahkan putrinya dengan Hasanuddin dan menghadiahkan Silebar atau daerah penghasil lada di Bengkulu kepada Kesultanan Banten. Kebangkitan Kerajaan Indrapura yaitu dikenal juga sebagai Ujung Pagaruyung. Melemahnya kekuasaan Pagaruyung selama abad ke-15, beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya seperti Indragiri, Jambi, dan Indragiri dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Kapan tepatnya Indrapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui dengan pasti. Namun, ini diperkirakan bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-16. Didorong usaha penanaman lada di batas selatan Indrapura mencapai Silebar atau sekarang di Provinsi Bengkulu. Pada masa ini, Indrapura telah menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh. Namun pengaruh Indrapura terus bertahan di Kesultanan Aceh. Salah seorang yang masih berkaitan dengan Raja Lewi, yakni Sultan Wuyong, memerintah dengan gelar Sultan Ali bin Hayat Shah II sebelum akhirnya terbunuh oleh Tigrik ulama Aceh. Kekuasaan Indrapura. Pada akhir abad ke-17, pusat wilayah Indrapura mencakup lembah sungai Air Haji dan Batang Indrapura. Terdiri atas 20 koto. Masing-masing koto diperintah oleh seorang menteri yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah anak sungai yang mencakup lembah Manjuto dan air Dikit atau disebut sebagai negeri 14 koto dan Muko-Muko atau 5 koto. Sistem pemerintahannya tidak jauh berbeda. Kawasan utara disebut dengan Bandar Sapuluh atau Bandar 10 yang dipimpin oleh Raja Nan Ampet atau 4 orang bergelar raja. Yang pertama, Raja Air Haji. Yang kedua, Raja Mungo Pasang. Yang ketiga, Raja Kambang. Dan yang keempat, Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Pada kawasan bagian selatan, di mana sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang Perewatin atau kepala yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa di muara sungai. Perewatin ini pada awalnya berjumlah 59 orang. Perewatin nan kurang 160. Para menteri dan Perewatin ini tunduk pada kekuasaan raja atau sultan.
penghujung abad ke-17, para Perewatin masih berfungsi sebagai kepala wilayah. Namun tugas-tugas menteri mulai bergeser seiring dengan proses terlepasnya Indrapura menjadi kerajaan terpisah dari Pagaryong. Menteri 20 Koto di Indrapura bertindak sebagai penasihat kerajaan. Menteri 14 Koto bertugas mengatur rumah tangga istana. Sedangkan Menteri 5 Koto bertanggung jawab atas pertahanan. Pada tahun 1691, kawasan anak sungai di bawah Raja Adil melepaskan diri dari Indrapura dan menjadi kerajaan sendiri, yang pada awalnya didukung oleh Inggris. Namun tidak lama berselang ia mangkat dan digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Gulemat pada tahun 1691 sampai 1716. Sultan Gulemat tidak berhasil menjadikan kawasan itu stabil dan kemudian juga kehilangan dukungan dari para menteri yang ada pada kawasan tersebut. Hubungan Kerajaan Indrapura dengan Pagaryong. Kerajaan Indrapura memiliki hubungan sangat erat dengan Kerajaan Pagaryong. Ketika Kerajaan Indrapura bagian dari Kerajaan Pagaryong, Kerajaan Indrapura dengan Aceh, yaitu salah satunya terlihat dari keturunan Indrapura, yakni Sultan Buyong yang berhasil memerintah Aceh dari tahun 1586 sampai 1588. Keregangan hubungan antara Aceh dan Indrapura terjadi ketika Sultan Iskandar Muda naik tahta. Hubungan Kerajaan Indrapura dengan Inggris dan Belanda. Pada masa Raja Besar sekitar tahun 1624, VOC berhasil membuat perjanjian dalam pengumpulan hasil pertanian tersebut langsung dimuat ke atas kapal tanpa mesti merapat dulu di pelabuhan, serta dibebaskan dari cukai pelabuhan. Begitu juga pada masa Raja Putih, pengganti Raja Besar, Indrapura tetap menerapkan pelabuhan bebas cukai dalam mendorong perekonomiannya. Demikian hasil diskusi saya pada kesempatan ini tentang Kerajaan Indrapura. Kalau ada salah kata, tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.